Jadi tarekat adalah jalan ataupun cara untuk bertasawuf. Tarekat adalah jalan untuk mengamalkan salah satu sendi agama, yaitu tasawuf. Maka tidak cukup kita hanya memperdalami ilmu fikih, ilmu tauhid sahaja, tetapi kita harus gabungkan dengan ilmu tasawuf. Dengan arti kata, kita harus bertarekat. Kenapa? Tanpa bertarekat, kita tidak akan bisa mengerti apa yang dimaksud dengan anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tanpa tarekat kita tidak akan mengerti bagaimana cara beribadah seolah-olah kita melihat Allah, dan kalaupun tak bisa, kita sentiasa merasa diperhatikan oleh Allah. Ini sulit. Tidak bisa kita pelajari melalui buku. Kalau kita buka buku tasawuf pun, buku yang menulis tentang tasawuf pun tak akan bisa menerangkan kepada kita cara berihsan yang benar. Adapun masalah tauhid dan masalah fikih, kita mempelajarinya dari buku, dari sekolah, bangku sekolah, bangku kuliah, melalui guru-guru, melalui dosen-dosen yang mengajarkan kita bagaimana akidah yang benar, bagaimana akidah Asy'ariyah yang benar, bagaimana akidah Maturidiyah yang benar. Juga diajarkan kepada kita bagaimana mazhab Hanafi yang benar, mazhab Maliki yang benar, mazhab Syafi'i dan Hambali. Itu bisa dipelajari. Contohnya, dalam berwudu, menurut mazhab Syafi'i, wudu itu bagaimana? Dalam hal mengusap kepala misalnya, Syafi'i mengatakan yang penting dari ujung sampai pangkal sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Itu menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki harus mengusap seluruh kepala dari belakang hingga ke depan. Pilihlah salah satu mana yang menurut kita itu kita yakin benar. Yang penting kita mengikuti mazhab yang 4 dalam hal ibadah. Gampang. Dalam akidah juga, Asy'ari mengajarkan kepada kita, juga Al-Maturidi mengajarkan kepada kita sifat-sifat 20 dalam memahami Allah Subhanahu wa taala. Sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis. Kalau kita perdalami sifat 20 ini, insyaallah kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Dalam masalah ihsan tasawuf, ini tidak bisa ditulis dengan pena, tidak bisa dituangkan dalam buku bagaimana caranya kita itu berihsan yang benar. Karena ini bersangkutan dengan hati, bersangkutan dengan perasaan. Segala yang bersangkutan dengan perasaan tidak bisa diungkapkan baik dengan kata-kata maupun tulisan. Contohnya perasaan cinta. Ada orang mengungkapkan cintanya kepada istrinya, kepada orang tuanya, setinggi langit, setinggi gunung, seluas samudra. Tapi itu tidak menggambarkan hal sebenarnya, tidak tepat. Karena dia perasaan. Perasaan tidak bisa digambarkan. Perasaan tidak bisa diucapkan dengan benar, dilukiskan, digambarkan, tidak bisa. Perasaan hanya bisa dirasa. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak akan dusta dengan apa yang dirasakannya, apa yang dilihatnya. Kita akan tahu seseorang tersebut betul-betul tulus kepada kita kalau hati kita menerima dia. Perasaan yang berbicara. Ketika kita menilai seseorang itu hatinya tidak tulus, maka kita akan tahu, gombal. Hanya omong saja. Saya tidak yakin itu keluar dari hatinya. Hati bisa mengetahui kebenaran hati tersebut. Makanya
ilmu tarekat ini tidak bisa ditulis. Banyak orang bertanya, kenapa Syekh Abdul Wahab Rokan dan guru-guru tarekat pada zaman dahulu tidak banyak mengarang kitab? Tak ada. Imam Ghazali ada kitabnya Ihya Ulumuddin, tapi bukan tentang tarekat, tapi tentang akhlak. Ada kitabnya Tahafutul Falasifah tentang falsafah. Tapi untuk masalah tasawuf, bagaimana bermuqabalah, bermusyahadah, bermuraqabah, diterangkan, tidak akan bisa. Makanya bertarekat ini perlu riyadhah nafsiyah, perlu latihan. Dalam ajaran tarekat Naqsabandiyah dinamakan suluk. Suluk adalah di mana kita menyediakan waktu kita untuk berkhalwat selama 10 hari, 20 hari, atau 40 hari di bawah bimbingan seorang mursyid. Yang mana mursyid ini sudah terlatih oleh gurunya. Sudah dilatih dan digembleng oleh gurunya sehingga dia bisa menjadi mursyid. Dengan bimbingan mursyidlah suluk tersebut bisa dilaksanakan. Mursyid akan membimbing kita, mengajarkan kepada kita bagaimana cara zikir yang benar, sehingga zikir tersebut bisa membawa kita kepada dua rukun ihsan tadi, yaitu yang pertama musyahadah ataupun muqabalah, yang kedua muraqabah. Nah, ini kalau saya terangkan di sini pun pemirsa tidak akan bisa mengerti apa yang maksudnya dengan musyahadah, apa yang dimaksud dengan muqabalah, apa yang dimaksud dengan muraqabah. Itu hanya bisa dimengerti melalui latihan-latihan riyadhah nafsiyah, melalui suluk-suluk. Oleh karena itu, dalam menuntut ilmu tarekat ini tidak bisa dalam sekejap mata, harus dilalui dalam jangka waktu yang lama. Ibu silam dahulu Syekh Abdul Wahab Rokan mendidik para muridnya sehingga bergerak khalifah. Sekitar 200 orang saja mungkin tidak sampai muridnya yang menjadi khalifah dari sekian banyak muridnya. Kenapa? Karena memang ilmu ini adalah ilmu praktek, bukan ilmu teori. Syekh Muhammad Daud mengatakan bahwa ilmu tarekat ini lebih berat dari segala yang berat, lebih ringan daripada segala yang ringan. Dalam mempelajari tarekat ini berat, tapi ringan. Ringan, tapi berat. Bagaimana maksudnya itu? Makanya saya bilang, kalau mau tahu bagaimana rasanya, cobalah berkhalwat, bersuluk minimal 10 hari. Insya Allah, saya janji, apabila sudah berani, sudah bisa, sudah mau suluk selama 10 hari, insya Allah tidak akan merasa cukup. Memulainya memang susah, memang malas. Alasan banyak, waktu tidak ada, kesempatan tidak ada, uang tidak ada, banyak kerjaan, banyak kesibukan. Tapi yakinlah apabila sudah dimulai, pasti akan ketagihan. Dan ini terbukti dengan para murid-murid tarekat Naqsabandiyah, Abu Salam terutama, yang kami pimpin. Yang mana di sini kita menamakan halqah kita adalah pesantren tarekat Naqsabandiyah Abu Salam. Saya pimpin sekarang merupakan sebuah halqah tarekat Naqsabandiyah yang didirikan oleh Syekh Muhammad Daud Al-Wahab Rokat Al-Khalidi An-Naqsabandi, putra dan penerus daripada Syekh Abdul Wahab Rokat Al-Khalidi An-Naqsabandi. Ketika beliau wafat, kemursydan dan kenaziran diamanahkan dan diteruskan oleh anaknya almarhum
Al-Had Syekh Tajuddin Mudawwar, ayahanda saya sendiri. Dan 2 tahun yang lalu, insya Allah tidak lama lagi kita akan memperingati haul keduanya, beliau wafat. Dan semenjak itu saya mengemban amanah yang suci ini untuk meneruskan perjuangan ayahanda, kakenda, dan moyang saya Syekh Abdul Wahab Al-Khalidi.